Halo, kembali lagi di Abian Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai 17 jawaban baru untuk pertanyaan Anda mengenai migrasinya stakingan UMI ke Glize. Nah, di sini pihak Roy Club sudah merangkum 17 jawaban populer mengenai perpindahan stakingan UMI ke Glize. Nah, kita akan bahas 7 pertanyaan populer apa saja yang ada di sini. Sebelum ke sana, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, di 17 pertanyaan atau jawaban yang sudah dirangkum oleh pihak Roy Club sendiri diberikan oleh pihak Roy Club kepada kita semua atau kepada komunitas agar bisa lebih memahami maksud dan tujuan dan sistem migrasi dari staking UMI ke Glize itu sendiri. Dan Roy Club ini adalah salah satu developer atau pemilik dari token Glize itu sendiri yang tokennya yang berada di jaringan UMI. Nah, mari kita simak satu persatu pertanyaan yang sudah dirangkum, 17 pertanyaan populer yang dijawab oleh pihak Roy Club atas perpindahan migrasi dari staking UMI ke Glize. Pertanyaan pertama di sini, saat kita menukarkan UMI dengan Glize dengan rate 5:1, dapatkah kita menukarkan Glize kembali dengan UMI? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab seperti ini. Tidak segera. Saat proses migrasi dimulai, Anda akan memiliki kesempatan untuk menukar UMI dengan Glize dengan nilai tukar yang bagus dan dengan bonus yang bagus. Anda tidak dapat menukarkan Glize kembali ke UMI karena semua UMI yang telah Anda tukarkan akan dibakar. Tetapi kira-kira 1 bulan setelah biaya migrasi pertukaran terdesentralisasi berdasarkan UMI-DEX akan diluncurkan, Glize akan dipasangkan dengan UMI. Disitulah Anda dapat dengan mudah menukarkan token Anda ke UMI dengan harga pasar jika Anda mau. Nah, jadi ketika kita sudah menukarkan Glize dengan UMI dengan Glize, apakah kita juga bisa menukarkannya kembali UMI atau Glize ke UMI? Jawabannya adalah untuk saat ini mungkin belum bisa, tetapi ketika sudah tahap migrasi itu dikiranya cukup dan bisa di sini, dan kira-kira kalau sudah pertukaran terdesentralisasi berdasarkan UMI-DEX akan diluncurkan, maka pasangan UMI dan Glize akan dipasangkan di pertukaran token dan UMI di situ. Nah, maka di situ dapat dipertukarkan kembali. Berarti di sini kita harus menunggu terlebih dahulu pertukaran terdesentralisasi namanya UMI UDEX tersendiri. Maka kita bisa menukarkan kembali dari Glize ke UMI. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di mana proses penukaran UMI ke Glize akan dilakukan? Di SigenPro atau di bursa lain? Nah, jawabannya tidak di bursa. Akan ada interface khusus untuk penukaran UMI dengan Glize. Anda akan mengirim UMI ke alamat khusus untuk dibakar dan akan mendapatkan token sebagai imbalannya. Jangan khawatir, kami akan memberikan semua informasi tentang UMI untuk pertukaran Glize terlebih dahulu. Ini tidak akan terjadi bahwa pertukaran akan dimulai dan
Pengguna tidak akan mengetahuinya. Kami akan secara teratur mempublikasikan semua informasi terkini tentang migrasi di jaringan sosial kami sehingga Anda punya waktu untuk mempersiapkan pertukaran. Kami pastikan akan membuat berita, instruksi, dan mengadakan webinar. Hal utama dan pengawas berita klub. Nah, artinya di sini pertukaran UMI ke Glize itu tidak dilakukan di bursa, tapi akan ada interface khusus atau sistem khusus yang bisa mempertukarkan antara UMI dan Glize. Kita tunggu saja sampai ada interface-nya tersebut atau aplikasi UMI OneWeb-nya. Mungkin di situ akan ada sistem atau ada aplikasi khusus untuk bisa menukarkan UMI dan Glize. Mungkin seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah saya harus membuat dompet baru untuk Glize? Bisakah saya menggunakan UMI dengan Sigen Pro untuk menukarkan ke Glize? Di mana saya harus mentransfer koin ke Glize sekarang? Jawabannya adalah informasi teknis terperinci, tempat pertukaran, cara pertukaran, tempat penyimpanan akan dipublikasikan lebih dekat ke tahap migrasi. Jika UMI Anda menggunakan Sigen Pro, Anda akan dapat mengirimkan ke Glize dari sana tanpa masalah, tetapi tidak akan ada token di Sigen Pro. Jadi Anda harus membuat dompet baru untuk mendapatkannya. Semua spesifikasi akan diumumkan kemudian. Untuk saat ini Anda tidak perlu membuat apapun dan harus menunggu hasil voting dan informasi lebih lanjut. Nah, jadi di sini untuk Jadi kita hanya menunggu ada peluncuran khusus dompet Glize itu sendiri, karena dompet atau wallet Glize itu tidak ada di dalam Sigen Pro. Mungkin nanti kita akan menunggu sampai keluarnya dompet tersebut. Oke, nomor 4. Apakah setiap fase staking baru dimulai dari awal? Jawabannya adalah tidak. Glize staking akan terus berjalan. Fase staking hanya mempengaruhi presentase dan mereka berubah tergantung pada jumlah total token yang beredar. Misalnya, tahap staking merah akan berlangsung hingga jumlah total token melebihi 250 juta Glize, 250 ribu Glize. Kemudian tahap blue staking dimulai dan ketika total 500 juta Glize telah dibuat. Tahap green staking akan dimulai ketika berbicara tentang jumlah total token yang beredar. Presentase taruhan tergantung pada jumlah total token dalam taruhan itu sendiri. Semua peserta digabungkan. Setelah ada total 50 juta Glize di staking, Anda akan segera mulai mengadakan token Anda dan seiring dengan pertambahannya jumlah token yang dipertaruhkan, presentasi hadiah akan meningkat. Itulah bunga yang akan diterima menggunakan hingga jumlah total token yang beredar melebihi 250 Glize. Kemudian presentasinya akan berkurang karena fase staking baru akan dimulai. Tetapi bunga masih akan tergantung pada jumlah token yang di staking full. Nah, artinya di sini presentasi presentasi yang didapat berdasarkan tahapan merah, tahapan blue dan tahapan hijau itu akan semakin lama semakin menipis seperti itu. Tidak seperti halnya UMI, semakin lama presentasi yang dihasilkan akan semakin berkurang. Nah, di sini pada tahapan Glize di 250 Glize atau pada tahapan merah, ini pada tahapan merah, berarti tahapan pertama ketika stakingan itu dimulai dengan total koin yang beredar terlebih dahulu 50 juta, maka stakingan yang akan didapat adalah 13%. Sedangkan untuk 75 juta Glize yang beredar maka akan tambah 16%. Dan jika 100 juta
beredar akan bertambah 20%, dan jika 150 juta akan menjadi 25%. Nah, katanya tadi berkurang presentasinya. Kok itu bertambah? Nah, di sini sistemnya adalah menggunakan tahapan. Jika tahapan merah tadi, jika tahapan merah ini, maka total maksimal yang ada di tahapan merah itu adalah 150 juta, maka presentasi ini masuk ke tahapan merah, yang artinya akan presentasi itu akan semakin banyak glize yang ada di stakingan, maka presentasinya akan semakin bertambah. Nah, tetapi ketika sudah masuk ke tahapan blue atau ke tahapan blue, maka jumlah staking yang diterima itu akan menurun. Misalnya contoh 50 juta yang beredar menjadi 3%, yang tahapan merah ini di sini ada 13%. 100 juta yang beredar di sini 5%, di sini 16%. 150 juta yang beredar di sini sekitar 7%, di sini sekitar 25%. Nah, artinya presentasi daripada tahapan blue itu makin kesini makin berkurang. Nah, disinilah yang disebut dengan berkurangnya stakingan di Glize itu sendiri. Jadi bukan berarti pada tahapan pertama ini kok bertambah, karena peraturannya di tahapan pertama seperti merah itu mungkin bisa bertambah, di tahapan kedua itu justru akan berkurang. Nah, maka ketika kita ingin menukarkan Glize, mungkin lebih cepat menukarkan Glize di awal akan mendapatkan lebih banyak bonus dan lebih banyak persentase yang didapatkan setelah stakingan tersebut. Nah, di tahapan staking hijau atau tahapan ketiga, maka semakin kecil pula persentase yang didapatkan hasil stakingan. Jika 50 juta yang beredar, maka akan mendapatkan 1%. Nah, sampai 800 juta yang beredar, maka yang akan didapatkan adalah 10%. Nah, artinya semakin lama hasil stakingan Glize ini, maka presentasi yang didapat kita akan semakin kecil, seperti itu. Nah, pertanyaan kelima di sini, bagaimana saya bisa yakin bahwa bonus early bird tidak akan diberikan kepada mereka yang memiliki lebih dari 10.000 UMI? Jika saya memiliki 15.000 UMI dan saya mengirim 5.000 UMI untuk ditukar, apakah saya akan mendapatkan bonus early bird? Bisakah saya membagi banyak UMI menjadi beberapa alamat untuk mendapatkan bonus lebih untuk early bird? Nah, jawabannya adalah bonus early bird akan dibayarkan secara adil dan transparan. Dalam satu saat tautan untuk menukar UMI dengan Glize akan dipublikasikan, dan semua orang akan melihat tautan ini secara bersamaan. Siapa yang akan menjadi 5.000 orang pertama yang menukarkan UMI dengan Glize akan menerima bonus early bird. Baik pemimpin maupun peserta reguler akan berada dalam kondisi yang sama. Jika Anda memiliki 15.000 dan mengirim 5.000 untuk ditukarkan, Anda akan mendapatkan bonus early bird sebesar 5.000. Jika Anda mengirim lebih dari 10.000 ke bursa, misalnya 15.000 atau 100.000, Anda hanya akan mendapatkan bonus 10.000. Membagi jumlah besaran menjadi beberapa alamat demi bonus awal bukanlah ide yang sangat nyaman dan sangat berisiko. Anda harus menyadari bahwa pada saat Anda mengirim koin dari alamat terakhir, bonus untuk early bird akan mungkin sudah habis atau presentasi bonus akan jauh lebih rendah, masuk ke 5.000 pertama, dan terlebih lagi ke dalam 100 pertama, di mana presentasi tertinggi tidak akan mudah jika ada banyaknya kegembiraan dan hampir tidak realistis untuk melakukan dari 10 alamat sekaligus. Nah, itu.
Lalu di sini juga ada pertanyaan keenam, seperti apa harga Glize setelah migrasi? Setelah Glize ditambahkan ke pertukaran Newidek berpasangan dengan UMI, harganya akan ditetapkan oleh pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Nah, jadi harganya akan dipasarkan sesuai dengan permintaan. Bagaimana jaringan UMI dan Glize dipertahankan setelah migrasi? Ini adalah jaringan yang sama dan akan dipertahankan dengan cara yang persis sama seperti sekarang. Glize adalah token yang akan berjalan di dalam blockchain UMI, artinya transaksi akan instan dan gratis seperti halnya dengan UMI. Node master dan node validator akan terus mendukung kinerja jaringan UMI dan demikian token Glize. Nah, jadi hampir sama sistemnya dengan UMI karena kan Glize tersendiri berada di jaringan blockchainnya UMI. 8. Apakah perbedaan antara Glize dan Prime dan UMI? Dalam hal teknologi, Glize adalah token, bukan cryptocurrency. Itu tidak akan memiliki blockchain sendiri, tetapi akan berfungsi di dalam jaringan UMI. Meluncurkan token adalah praktik yang benar-benar normal di industri kripto. Hanya proyek kripto meluncurkan token mereka sendiri. Misalnya Uni adalah token dari pertukaran terdesentralisasi populer Uniswap yang beroperasi di jaringan Ethereum. Stablecoin USDT paling populer juga merupakan token dan hadir di banyak blockchain. Untuk staking, Glize telah memperhitungkan semua kekurangan para mining Prism dan staking UMI. Glize memiliki moda deflasi dan tekonomik yang lebih baik, memperlambat penerbitan dan menghentikan staking sepenuhnya ketika 1 miliar token tercapai. Glize juga memiliki program rujukan yang lebih baik. Nah, jadi mungkin Glize akan mempelajari kekurangan-kekurangan para mining dari primes atau stakingan UMI. Nah, dari pengalaman dari dua koin tersebut mungkin pada saatnya di token Glize ini akan dipelajari dan menjadi evaluasi. Pertanyaan 9. Bagaimana Glize menerjemahkan UMI? Menerjemahkan UMI adalah instrumen uang universal, dan bagaimana dengan Glize? Token Glize mengambil namanya dari bintang Gliese yang terletak 20 tahun cahaya dari bumi. Konstansi Gliese 581 masuk dalam data ratusan bintang yang paling dekat dengan tata surya dan memiliki sistem planet. Jadi kami ingin menambahkan elemen gamifikasi ke token baru agar lebih menarik bagi Anda untuk berinteraksi dengannya. Tahapan pertukaran UMI untuk Glize juga dinamai dengan cara khusus pengisian bahan bakar, persiapan, dan penerbangan. Kami menyarankan untuk tidak hanya menukarkan UMI dengan Glize dan mulai mempertukarkan token, walaupun dari sudut pandang praktis murni kami menyarankan untuk pergi ke sistem Glize 581. Nah, seperti itu. Pertanyaan 10. Apakah kartu UMI masih dalam rencana? Apa yang harus dilakukan dengan bot klub ESP? Tentu saja kartu bank yang didukung UMI ada dalam rencananya. Ini adalah salah satu produk dari ekosistem UMI OneWeb. Dengan bot klub ISP, hal berikut harus dilakukan sekarang. Hapus semua dialog Anda dengan segera jika ada. Ini diperlukan untuk keamanan koin Anda. Dan kemudian menunggu kabar dari ISP Club. Perlu dicatat bahwa kartu dan bot tidak ditangani oleh Roy Club tetapi oleh tim USP. Pertanyaan 9. Apakah mungkin untuk memilih dari lebih dari satu dompet? Apakah saya memerlukan prase mnemonik untuk memilih? Anda dapat memilih dari lebih dari satu dompet. Hal utama adalah menandatangani pesan dari masing-masing untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemilik dompet. Anda tidak perlu prase mnemonik untuk memilih, tidak perlu dimasukkan di manapun saat memilih, dan Anda tidak perlu memberikan tahu siapapun. Anda hanya perlu menandatangani pesan dan itu akan menjadi bukti bahwa Anda adalah pemilik dompet. Jadi ketika membuat dompet ya tidak diperlukan untuk prase mnemonik. Seperti karena di situ kan hanya membutuhkan tanda tangan mungkin. Kalau prase mnemonik hanya dibuat ketika kita membuat membuat dompet pertama mungkin. Apakah wajib menukarkan UMI dengan Glize? Tidak.
Nah, pertanyaan ini apakah kita wajib? Ya tidak. Karena jika Anda tidak ingin menerima dan kemudian mempertaruhkan token Gleaze, maka jaringan bertukar. Namun perlu dipahami bahwa UMI tidak akan dipertaruhkan jika kita memilih tidak. Jadi Anda masih akan memiliki koin Anda akan dapat menjual, mentransfer, dan menyimpan di dompet Anda, tetapi Anda tidak akan dapat mempertaruhkannya. Jadi untuk pertukaran antara UMI dan Gleaze itu tidak diwajibkan, itu semua hak Anda. Apakah kita akan mengikuti menukarkan koin UMI dengan token ataupun tidak, itu mau disimpan, mau dijual, mau ditransfer, mau digimana kan terserah. Pertanyaan 13, berapa jumlah minimal Gleaze yang dibutuhkan untuk staking? Minimal untuk mekanisme staking untuk memulai, peserta harus memasuki total 50 juta Gleaze ke alamat staking. Tidak akan ada jumlah minimum bagi peserta untuk mulai mempertaruhkan. Secara teknis akan tersedia mulai dari 0,01 Gleaze. Namun perlu dicatat bahwa ambang batas Gleaze minimum akan diperlukan untuk berpartisipasi dalam program bonus. Jumlah pastinya akan diumumkan kemudian, tetapi untuk saat ini kami hanya dapat mengatakan bahwa jumlah ini akan sangat kecil. Oke, pertanyaan 14, di manakah saya mendapatkan link referral jika mentor saya tidak lagi menjadi anggota Roy Club? Situs web resmi memiliki halaman kurator di mana Anda dapat menghubungi para pemimpin Roy Club. Anda juga dapat masuk ke akun pribadi Anda di situs Roy Club, bukan di aplikasi Serurel, tapi di situs web. Dan ada obrolan pemimpin, pergi ke sana dan minta tautan. Tapi jangan lupa bahwa belum ada referring. Anda juga dapat meminta pemimpin lain atau meminta anggota lain untuk mengirim Anda tautan di ruangan obrolan Roy Club. Kami yakin banyak anggota menanggapi permintaan Anda. Jadi jangan khawatir ketika kita tidak memiliki pemimpin atau referral, minta saja ke web atau bisa dengan di komunitas grup yang ada di Telegram ataupun di WhatsApp untuk agar bisa dibimbing dan sebagainya. Nomor 15, apa yang akan terjadi dengan Roy Sprint dan produk Roy Club lainnya, Young Leader School atau Roy Blogo Academy? Roy Sprint, YLS Academy, Roy Blogo, dan banyak program Roy Club lainnya akan diperbarui dan akan terus berjalan. Tapi pertama-tama kita harus menunggu sampai voting selesai dan memastikan staking UMI dihentikan dan Gleaze sudah aktif. Jika komunitas memilihnya, maka kami akan mulai memperbarui program Roy Sprint serta semua produk Roy Club lainnya. Pembayaran akan dilakukan tetapi dalam mata uang kripto. Kami akan memberikan tahu Anda mereka mungkin dalam UMI. Pertanyaan 16, bagaimana masa depan Gleaze? Apakah ada peta jalan bagaimana Gleaze akan berkembang? Gleaze tidak hanya token untuk staking tetapi juga token asli untuk platform NFT yang akan didasarkan pada blockchain UMI, di mana di masa depan tentu saja kami akan mengembangkan Gleaze dan mengintegrasikan ke dalam ekosistem OneWeb. Ini akan ditambahkan ke kolam likuiditas untuk bunga dan pertanian. Ini juga akan membuka akses ke sejumlah produk lain. Pada akhirnya Gleaze akan diminati justru karena kecanggihan teknologinya dan bukan karena staking. Staking akan berhenti total jumlah total Gleaze beredar mencapai 1 miliar. Menurut perhitungan kami ini akan terjadi dalam waktu sekitar 3-4 tahun. Pada saat itu Gleaze sudah akan digunakan secara aktif di ekosistem UMI OneWeb. Nah, 17 pertanyaan ke-17 tentang bonus early bird, apakah realistis untuk mendapatkan jika saya membeli hingga 500 koin UMI sekarang, atau hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki saldo snapshot yang cukup? Dan jika saya mengirim koin dari Sigen Pro, apakah bonus akan diberikan? Pada kenyataannya koin akan dikirim dari dompet panas bursa. Ya, bonus akan diberikan jika Anda membeli minimal 500 UMI dan menukarkan dengan Gleaze. Snapshot saldo diperlukan hanya untuk memungutan suara dan tidak mempengaruhi migrasi dan bonus di Gleaze. Dengan cara apapun, jadi Anda dapat dengan mudah membeli lebih banyak koin untuk mendapatkan bonus early bird. Jangan lupa semakin banyak koin yang Anda miliki semakin baik bonusnya. Bonus akan diberikan ke 5.000 transaksi pertama di setiap tahapan migrasi dari dompet apapun termasuk Sigen Pro, bukan dari alamat mana UMI itu berasal.
itu alamat yang mereka datangi, jadi akan mungkin untuk mengirim dari alamat manapun. Itu saja untuk saat ini, kami berharap semua pertanyaan Anda terjawab Roy Club. Nah, itu kiranya 17 pertanyaan yang dirangkum oleh Roy Club dari 17 pertanyaan populer yang dilontarkan oleh komunitas Umi di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi mengenai kelanjutan atau mengenai rencana migrasi Umi ke token Glize. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sehat selalu dan jaga kesehatan selalu. Saya harapkan jangan lupa untuk bisa subscribe channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.